hari Minggu ini, yaitu siapkan catatan saudara, yaitu hari Minggu ini kita masuk di dalam ibadah yang disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, judul yang saya bawakan di hari Minggu ini berbicara mengenai diberikan karunia dan kasih karunia. Oke, judulnya adalah diberikan karunia dan kasih karunia. Ayatnya terambil di dalam Yohanes pada pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu saya lompat ke ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Baik, kita lihat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu kita lompat ke ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta, atau yang disebut juga dengan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, mengapa hari ini menjadi suatu hari perayaan yang penting untuk dilakukan oleh setiap umat Kristen di seluruh dunia? Nah, kita coba melihat kembali kepada pesan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Itu jauh sebelum Yesus disalibkan. Bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong. Ayat yang kita baca tadi. Tuhan akan mengirimkan penolong untuk menyertai mereka dalam menyelesaikan misi agung yang Tuhan perintahkan sebelum Yesus terangkat ke surga. Ada pesan yang Tuhan titipkan kepada mereka dalam Matius pada pasal yang ke-28, dalam Markus pada pasal yang ke-16. Di bagian terakhir sebelum Yesus berpisah dengan mereka, ada pesan misi agung yang Tuhan percayakan kepada para murid. Nah, saudara, menjadi menarik karena tugas yang sangat besar ini hendak Tuhan Yesus percayakan kepada para murid yang pernah mengalami kekacauan pada saat Yesus ditangkap, lalu Yesus disalibkan. Mereka mengalami kondisi yang parah kalau saya katakan. Di antara mereka, ada yang menyangkali dirinya sebagai murid Yesus. Lalu di antara mereka juga, ada yang berkata bahwa pada waktu Yesus bangkit, mereka tidak percaya sebelum mencocokkan jari mereka ke lubang bekas pakunya Yesus. Padahal nubuatan tentang kebangkitan atau kematian, kebangkitan Yesus itu sudah disampaikan kepada para murid berkali-kali oleh guru mereka. Artinya dengan kata lain, murid-murid kalau dilihat dan diukur dari segi kesiapan mental untuk menjalankan misi agung yang besar ini, sebenarnya kalau kita mau jujur, mereka tidak siap. Oke. Nah, misalkan saudara seorang pengusaha ada seorang pengusaha akan berangkat ke suatu wilayah lain beberapa waktu lamanya. Maka biasanya pengusaha tersebut akan mempercayakan aktivitas perusahaannya yaitu kepada seseorang atau wakilnya yang kompeten, yang terpercaya serta berpengalaman. Itu pastinya akan seperti itu. Karena akan menjadi resiko tinggi ketika mempercayakan perusahaan tersebut kepada seseorang yang kurang mahir. Itu justru dapat menimbulkan berbagai kekacauan. Nah, apalagi kalau orang yang akan dipercayakan adalah seorang yang pernah punya masa lalu yang gagal, itu pastinya begitu ditawarkan atau diajukan, direkomendasikan orang seperti itu akan langsung di blacklist. Saudara, ini menarik bahwa Yesus tahu kapasitas murid-muridnya. Yesus juga tahu kapasitas Anda. Yesus tahu kapasitas saya. Oke, Yesus tahu kapasitas murid-muridnya. Bagaimana kecenderungan serta segala kekurangan mereka. Oke, mereka bisa berjanji, murid-murid bisa berjanji. Sama ya, banyak orang begitu kan. Mereka bisa berjanji setia di hadapan Yesus.
Yang pada kenyataannya pada saat berhadapan dengan kesulitan, mereka lari mencari aman. Yesus juga memahami bahwa mereka masih memiliki ambisi duniawi. Itu terbukti pada saat Yesus hendak terangkat ke sorga, murid-murid menanyakan tentang pemulihan kerajaan Israel agar Mesias mengalahkan kerajaan Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa atas orang-orang Yahudi. Nah, Yesus paham, catat baik, Yesus paham apa yang akan dia lakukan. Jadi situasi hari ini yang kita hadapin, Yesus paham. Dia paham apa yang akan dia kerjakan bagi kita. Yesus tidak pernah salah dalam memilih orang-orang yang akan dia pakai untuk mengubahkan dunia ini. Memang ketika para murid Yesus yaitu tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian, mereka menjadi euforia, mereka menjadi berapi-api untuk terus melayani bersama Yesus. Good, semangat. Tetapi hanya bermodalkan semangat tanpa bergerak dalam arahan Tuhan, itu dapat membuat segala pekerjaan Kristus menjadi tidak efektif dan menjadi terhenti. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, pada saat Yesus akan terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak pergi kemanapun, tidak beraktivitas untuk melayani, tidak memberitakan Injil sampai mereka semua dipenuhi terlebih dahulu oleh kekuasaan sorgawi sesuai dengan yang Tuhan telah janjikan di sebelumnya. Coba kita lihat di dalam Lukas pada pasal yang ke-24, pada ayat yang ke-49 dikatakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Tuhan detail mengatakan bahwa jangan beraktivitas apapun dulu. Tunggu di sini sampai kalian dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, apa yang dijanjikan? Dikatakan bahwa Bapakku agar mendatangkan kekuasaan. Kata-kata apa yang dikatakan Bapakku akan mendatangkan kekuasaan dari tempat tinggi, itu menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus. Ya, kata itu menunjuk pada pencurahan Roh Kudus yang dimulai yaitu pada hari Pentakosta, yaitu hari ini, saudara, di mana kita merayakannya. Para murid pada waktu itu, pada saat itu, mereka sedang berada di loteng Yerusalem. Mereka sedang berdoa dengan hati yang rindu. Karena Tuhan Yesus bilang, tunggu sampai kalian dipenuhi. Mereka terus berdoa. Hari pertama mereka berdoa. Hari kedua mereka berdoa. Tidak disebutkan oleh Yesus selama 10 hari kamu harus tunggu. Tapi Yesus bilang, tunggu saja. Dan mereka belajar untuk taat. Mereka belajar untuk punya hati yang haus, punya hati yang rindu, untuk menantikan lawatan Roh Tuhan. Lalu pada saat Roh Kudus hadir atas mereka dalam rupa bentuk lidah-lidah api di atas kepala mereka, maka pengertian mereka itu dibukakan. Sehingga rencana-rencana Tuhan yang besar itu disingkapkan bagi mereka. Janji akan pencurahan Roh Kudus ini, atau janji akan pencurahan Roh Tuhan ini, sebenarnya itu sudah dituliskan oleh para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan itu yang dinyatakan oleh para nabi bahwa ketika roh itu turun, itu akan membuat kekeringan menjadi hidup yang berkelipatan. Wow, haleluya. Coba saya ajak saudara untuk lihat ayatnya. Di dalam Yesaya pada pasal 32, pada ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Lihat, kekeringan berubah menjadi kelipatan yang luar biasa ketika roh Tuhan turun. Dalam Yoel pada pasal 2 pada ayat yang ke-28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Garis bawahi, ke atas semua manusia. Jadi tidak ada yang tidak dicurahkan roh Tuhan, semua orang, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini dahsyat. Sejak zaman Perjanjian Lama sudah dinubuatkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Begitu roh Tuhan hadir, apa yang akan terjadi atas mereka yang mendapatkan lawatan roh Tuhan. Nubuatan ini menjadi terbukti, saudara yang kasih Tuhan, pada saat Petrus berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi. Sesaat setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Anda bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2 pada ayat 33.
Petrus dari seorang yang tadinya tidak berani mengakui Yesus di hadapan orang-orang yang menghakimi Yesus, Petrus yang sama telah berubah menjadi seorang pemberita kabar baik yang berapi-api, yang rela bahkan mati demi Tuhan yang dia percaya. Saudara, inilah yang saya katakan bahwa karya Roh Kudus menjadi penolong bagi mereka. Roh Kudus menjadi penolong buat Anda. Roh Kudus menjadi penolong juga buat saya. Kata penolong itu diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya disebut dengan parakletos, yang secara harfiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Mendampingi agar menolong. Kata penolong ini juga begitu kaya dengan arti, banyak artinya juga. Itu bisa disebut dengan penasihat, itu bisa disebut dengan penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja atas kehidupan Anda dengan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus memberikan pertolongan buat kita. Dia memberikan satu kekuatan. Dia memberikan satu, yaitu persekutuan. Dan membuat kita dalam melangkah di dalam dunia ini menjadi orang-orang yang hebat dan berhasil. Ada begitu banyak karunia melalui karya Roh Kudus ini. Ada begitu banyak karunia yang Tuhan telah sediakan. Bagi siapa? Bagi Anda. Bagi saya. Bagi setiap kita. Bagi kita setiap orang yang sudah percaya pada Yesus. Begitu banyak karunia yang disediakan. Di hari Pentakosta ini, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa Tuhan telah menyediakan karunia-karunia yang Ia tempatkan di dalam diri Anda. Dan itu akan menjadi bermanfaat serta menyenangkan bagi Anda. Oke, Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan atau tidak akan pernah Dia berlambat-lambat. Dia ingin saudara dan saya memahami bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan karunia-karunia yang mengecewakan. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan karunia yang mengecewakan Anda. Seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang Anda sukai. Tuhan tahu apa yang saya sukai. Tuhan tahu apa yang Anda sukai. Tuhan menempatkan karunia atas Anda, di dalam diri Anda. Itu pasti membuat Anda senang. Anda dikarunia itu seperti orang diberi hadiah atas Anda. Dan Anda senang karena itu memang pas buat Anda. Oke, ilustrasi seperti ini. Apakah Anda pernah mengadakan sebuah kegiatan, itu cross kado, tukar kado, di keluarga Anda mungkin, atau di komunitas, pada kegiatan event-event tertentu, atau mungkin di tempat Anda berkarir. Nah, lalu ketika Anda mendapatkan kado, pada saat Anda buka kado, pernah nggak Anda merasa aneh? Begitu buka kado, nggak nyaman, dan mengeluarkan nada bingung, serta kecewa. Ketika dapat kadonya, ya kok gini gitu loh. Itu tentunya momen yang tidak asik ya. Kalau kita dapat kado, kita berharap kadonya pas nih, gue suka nih. Begitu dibuka, ya kan, jong, gitu istilahnya saudara. Nah kalau sekarang ini mungkin ya, untuk menghindari mendapatkan kado yang tidak sesuai harapan, maka pada saat cross kado mungkin dibuat dengan penunjukan langsung, kepada siapa itu akan diberikan. Dan biasanya yang menerima akan kasih clue, gue tuh sukanya ini, saya tuh sukanya kayak begini gitu. Sehingga mereka yang akan memberikan kado itu dapat petunjuk untuk memilih kado yang tepat bagi si penerimanya tadi. Nah, saya ingin sedikit mengulang buat saudara lihat. Itu kalau cross kado, kita bisa salah, ya kan? Tapi saya kasih tahu, Tuhan dalam menghadiahkan atau memberikan karunia buat Anda, itu tidak akan salah dan tidak akan membuat Anda kecewa. Saya coba ingin sedikit mengulang sebuah kisah yang mungkin kita bisa lakukan setiap hari. Yaitu suatu malam Abraham diajak oleh Tuhan untuk keluar dari tendanya dan dia diarahkan untuk melihat ke langit. Dan Tuhan bilang, coba hitung jumlah bintang yang ada di sana. Dan tentunya kalau kita baca kisah ini, kita akan dapat jawaban bahwa karena Tuhan mau mengingatkan Abraham bahwa Abraham akan punya keturunan yang jumlahnya sebanyak bintang itu. Ya kan? Jumlah keturunan Abraham itu tak terhitung menurut beberapa terjemahan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita mau hitung ya, jumlah orang di bumi ini bukan tidak terhitung.
tapi jumlahnya masih bisa dihitung. Kira-kira total manusia di muka bumi ini adalah 7 miliar orang. Oke, ada 7 miliar orang di dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira ada berapa sih jumlah bintang yang ada di alam semesta? Oke, yang dapat dihitung oleh manusia, kira-kira berapa jumlah bintang? Nah, jumlah yang dapat dihitung oleh manusia, ternyata bintang itu adalah 300 sextillion. Bukan miliar, bukan triliun, bukan biliun, tapi 300 sextillion. Itu jumlah yang begitu banyaknya, saudara. Itu luar biasanya. Nah, lihat baik-baik, jumlah bintang ada segitu banyak ya, yang memancarkan terang kecil, tergantung di angkasa, dan berkelap-kelip di malam hari, itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk indah dipandang oleh kita. Ya, untuk kita bisa lihat di malam hari, kita senang melihatnya gitu. Dan Tuhan bukan hanya menciptakan setiap bintang tadi, tetapi juga memberi nama satu persatu setiap bintang, dan namanya berbeda-beda. Ini yang menarik, bahwa kita punya Allah yang kreatif. Kita punya Tuhan yang kreatif. Kita bisa saja kehabisan ide, oke, dalam memberikan nama, tetapi itu tidak dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah kehabisan ide. Tangan Tuhan itu nggak pernah kosong. Tangan Tuhan selalu penuh. Dia bisa memberikan apapun kepada Anda, bahkan ide-ide yang baru lagi, yang orang kehabisan ide katanya. Bagi Tuhan, Tuhan nggak pernah kehabisan ide. So, Tuhan juga bisa memberikan ada ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh kepada Anda. Ketika kita datang pada Tuhan, kita minta pada Tuhan, kita bisa mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Tuhan begitu kreatif. Oke, Tuhan penuh dengan ide-ide yang luar biasa. Makanya Mazmur 147 pada ayat 4 berkata begini, Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ya, lihat ya, begitu banyaknya bintang, tapi semuanya diberi nama satu persatu. Dan ini menjadi kabar baik, bahwa Tuhan juga telah menyiapkan karunia yang baik, karunia yang kreatif, dan karunia yang pas bagi setiap Anda, bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah kekurangan ide dalam hal karunia-karunia yang Ia bawakan ke dalam kehidupan Anda. Hanya terkadang kita tidak menyadari karunia yang Tuhan telah tempatkan pada kita masing-masing. Kita seringkali melihat karunia orang, kayaknya kita pengen seperti orang, padahal sebenarnya yang punya orang belum tentu pas buat Anda. Oke, yang pas buat Anda ya Tuhan sediakan buat Anda. Kita nggak perlu sibuk dengan mikirin karunia orang. Tiap orang punya karunianya masing-masing. Inilah sebenarnya pekerjaan Roh Kudus bagi setiap orang percaya, bahwa Ia membawakan berbagai karunia ke dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang terpenting adalah maksud daripada karunia itu sendiri. Dia membawakan berbagai karunia buat kita. Tapi yang terpenting adalah apa maksudnya karunia itu diberikan dalam kehidupan kita. Kolose 1 pada ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ketika Tuhan menaruh karunia-karunia di dalam hidup Anda, Tuhan memberikan Anda kasih karunia. Lihat ya, ketika Tuhan menempatkan karunia-karunia, Tuhan juga memberikan kasih karunia. Untuk apa? Kasih karunia itu, yaitu untuk mengelola, untuk mengurus karunia-karunia yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan tadi dengan sebaik-baiknya. Dan ketika Anda melakukan, mengurus karunia itu dengan baik, maka Tuhan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Di dalam diri saudara ada karunia. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, karunia Tuhan dilimpahkan bagi setiap kita. Kita diarahkan untuk apa? Menggunakan karunia tadi. Sebagaimana para murid, mereka menjadi efektif dalam melayani Tuhan. Mereka menjadi luar biasa karena dibekali dengan karunia. Dan mereka juga diberikan kasih karunia untuk mengelola karunia-karunia yang ada pada mereka. Anda bisa melihat bagaimana perjuangan pelayanan mereka. Mereka tidak gentar lagi dalam berhadapan dengan situasi apapun. Mereka tidak takut lagi dengan ancaman. Mereka tidak mundur lagi dengan halangan, rintangan. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan situasi yang terberat sekalipun, mereka tidak kabur. Tapi mereka berkata bahwa adalah kemuliaan ketika kami harus berhadapan dengan kesusahan. Bahkan kematian sekalipun, itu bukan menjadi ketakutan, tetapi sesuatu keuntungan bagi kami. Saudara, karya Roh Kudus begitu luar biasa atas kehidupan setiap manusia. Termasuk hari ini pada waktu kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus.
kita diingatkan kembali bahwa ada karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Artinya, Anda bukan pengangguran. Ada bagian tugas yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam diri kita semua ada karunia-karunia yang mungkin masih terpendam, tidak dikenali oleh diri kita sendiri, dan tidak dikenali oleh orang lain. Tetapi itu ada di sana, dan itu pas buat Anda. Pada waktu anak saya yang pertama lahir dengan berat 3,7. Saya bisa melihat beratnya di timbangan. Saya bisa mengukur tingginya berapa, panjang badannya berapa. Oke, saya bisa lihat warna kulitnya, saya bisa lihat rambutnya seperti apa. Bisa saya ukur semuanya dari luar. Tapi saya tidak bisa mengukur talenta, karunia apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, dari sejak awal saya tidak bisa melihat itu. Tapi Tuhan telah menaruh karunia itu di dalam diri dia. Makanya ketika dia bergerak dewasa, dia punya talenta-talenta yang luar biasa. Bahkan dalam persiapan pelayanan seperti ini, online seperti ini, untuk membuat video seperti ini, menyusunnya, dan bisa membuat Anda bisa nonton sekarang. Itu dia yang buat dari awal sampai habis. Dia yang susun semuanya. Bisa jadi seperti ini. Artinya saudara, saya nggak pernah terbayangkan bahwa dia akan punya ide, punya talent, punya karunia seperti itu. Tapi Tuhan telah menetapkan dan Tuhan telah meletakkan. Pada waktu dia lahir sudah ada semua di dalam diri dia. Sama dengan Anda. Di dalam diri saudara ada potensi yang luar biasa. Ada amin? Ada potensi yang dahsyat yang seringkali kitanya nggak sadar itu ada di dalam diri kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, ini perlu kita lihat baik-baik. Ya kan? Percayalah pada Tuhan bahwa di dalam diri saudara ada karunia. Izinkan Roh Kudus membawa Anda masuk dalam hadirat dan lawatannya. Anda memiliki berbagai talenta yang unik, yang dengan serius disusun ke dalam DNA Anda sejak Anda dikandung dalam pikirannya Tuhan. Dan karunia-karunia ini adalah alat buatan tangan Tuhan, yaitu untuk lebih lagi yang dilimpahkan Tuhan bagi kehidupan Anda. Saudara kasih Tuhan, Anda tidak harus cerdas. Oke, menjadi orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti para murid, Anda nggak harus cerdas. Anda tidak harus cantik atau tampan. Anda tidak harus memiliki semua jawaban, atau Anda harus mampu melakukan semua yang dikatakan. Saya cuma mau katakan bahwa saudara, Anda tidak harus pandai berbicara, dan keadaan-keadaan Anda tidak harus menjadi kelihatan sempurna dulu. Anda hanya harus percaya selalu ada lebih banyak potensi, lebih banyak kemajuan, dan lebih banyak tujuan untuk ditemukan ketika Anda percaya bahwa Anda tidak hanya diberikan karunia, tapi juga Anda diberikan kasih karunia untuk mengelola setiap karunia tersebut. Jangan lupa, hari ini saya mau ingatkan bahwa saudara, untuk kita sering-seringlah memandang ke atas, seperti Abraham melihat ke langit, memandang bintang-bintang, termangu-mangu, kagum, menatap ke arah sorga, menatap ke arah mahakarya Sang Pencipta. Dia mengasihi Anda lebih daripada yang Anda mampu bayangkan. Nah, saya berdoa saudara, setiap kali Anda menatap ke langit di malam hari, Anda akan ingat bahwa karunia-karunia Tuhan itu tak terbatas, dan bahwa pemikiran-pemikirannya bagi Anda melebihi jumlah bintang-bintang yang ada di langit sana. Haleluya. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan, saya percaya di hari Pentakosta ini bukan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mau berdoa buat saudara, biar saudara dibukakan oleh Tuhan. Anda menyadari kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup Anda. Dan Anda menyadari bahwa di dalam diri saudara ada potensi yang hebat, ada potensi yang luar biasa, di mana Tuhan mau pakai Anda, di mana Tuhan mau menempatkan Anda di bagian misinya Tuhan, agar saudara hidup di bumi jadi hidup sama seperti di sorga, hidup dalam kelipatan-kelipatan yang seperti yang sudah dijanjikan Tuhan pada waktu Roh Tuhan turun atas hidup manusia. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kalau Anda rindu mendapatkan lawatan Roh Tuhan di tempat Anda hari ini, saya akan berdoa dari tempat saya. Saya akan berdoa melepaskan kuasa Tuhan hadir atas hidup Anda. Saya percaya bahwa Roh Tuhan hadir dimanapun kita berada. Roh Tuhan hadir di sini. Roh Tuhan juga hadir di tempat Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Roh Tuhan hadir di Indonesia. Roh Tuhan juga hadir kalau Anda sedang menyaksikan di luar negeri saat ini. Arahkan hati Anda, angkat tanganmu, izinkan Roh Tuhan bekerja atas hidup Anda. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Aku melepaskan kuasa Tuhan. Aku melepaskan roh Tuhan hadir atas setiap kami. Sebagaimana para murid selama 10 hari, mereka tidak ditetapkan waktu berapa lama untuk menanti, yaitu dipenuhi kekuasaan dari tempat tinggi. Tapi mereka setiap hari bersehati, setiap hari mereka berdoa, setiap hari mereka tekun menantikan lawatan roh Tuhan atas mereka. Maka hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua, anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini, mereka hatinya haus, hati mereka lapar, hati mereka rindu untuk menerima lawatan roh Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Roh Tuhan turun dan hadir juga atas setiap mereka. Maka hari ini juga zaman roh Tuhan menjamamu. Dimanapun kau berada saat ini, roh Tuhan memegang engkau. Roh Tuhan hadir dalam hidupmu. Maka roh Tuhan menyingkapkan pemandangan matamu. Roh Tuhan membuat engkau menjadi seorang yang efektif, menjadi seorang yang produktif, menjadi seorang yang bergerak di dalam kuasa, menjadi seorang yang bergerak di dalam mujizat. Roh Kudus hadir menjadi penolong bagi hidupmu, menjadi sahabat yang menghiburkan engkau. Roh Kudus yang akan memberikan engkau karunia-karunia. Engkau diberikan hikmat, engkau diberikan berbagai macam ide yang luar biasa. Bahkan apa yang semula yang tidak pernah engkau bayangkan, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa atas kehidupanmu. Aku melepaskan kuasa ini hadir atas hidupmu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turun kuasa Tuhan, turun kuasa Tuhan. Di hari Pentakosta ini, lawatan Tuhan hadir atas hidupmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Lawatanmu terjadi, kuasamu terjadi bagi setiap pribadi yang sedang menyaksikan acara ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat kuasamu. Terima kasih buat kemurahanmu. Aku percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan nyatakan yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini, mereka semua dilawat, mereka semua diberkati. Mereka semua mengalami kemurahan, mereka semua mengalami kemuliaan Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, Roh Kudus tuntun setiap kami, Roh Kudus menjadi penolong bagi setiap kami. Roh Kudus yang menyingkapkan segala sesuatunya. Kami diberikan karunia-karunia. Dan kami juga diberikan kasih karunia untuk bisa mengelola itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena suatu hari nanti kami akan mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Roh Tuhan telah tempatkan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Maka Tuhan Yesus, aku berdoa berkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang mereka usahakan, pegang, kerjakan, diberkati, berhasil. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah harapan setiap mereka tidak pernah putus. Karena Roh Kudus menjadi penolong bagi setiap kami. Harapan di dalam Kristus tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Mu di hari Pentakosta ini. Maka juga Tuhan, aku berdoa, yaitu berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Berkati mereka, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, apa mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah membantu di dalam pelayanan ini, apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, maka biarlah pelayanan gereja Zion Church of Christ ini bisa menjangkau, mengubahkan kehidupan orang, membuat orang-orang hidup senantiasa bergerak sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan, di dalam petunjuk-petunjuk dan yaitu di dalam isyarat yang Tuhan sediakan untuk kami mengikuti arahan-arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami percaya bahwa Indonesia bisa melewati masa-masa 2021 dengan lebih baik lagi. Keluar dari masa pandemi ini menjadi pribadi atau menjadi negara yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami percaya para pemimpin diberkati Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, gereja-gereja juga dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami semua sehat, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, dan kami berkelipatan seperti yang Tuhan katakan pada saat Roh Tuhan turun atas kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Dan saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti membuat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang
menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.